Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman. Kita masih mendiskusikan berbagai cara godaan iblis dalam berusaha menyesatkan manusia dari jalan taubat. Benar. Nah, Mas Heri, ada nggak cara-cara lain yang digunakan oleh iblis, terutama dalam kaitannya dengan dosa nih? Iya. Kadang-kadang iblis membuat kita merasa dosa kecil itu nggak apa-apa lah, gitu ya. Dosa kecil aja. Dosa gitu. kecil aja, gitu. Yang penting jangan dosa besar. Ada kisah di buku ini yang mengilustrasikan bahwa iblis berhasil menyesatkan seorang pemuda taat dengan membuatnya dia terpaksa memilih dosa kecil. Kisahnya begini, Mas Eri, bahwa suatu ketika iblis menyamar sebagai seorang wanita tua. Dia ditugaskan oleh pimpinan iblis untuk menyesatkan seorang pemuda paling taat di sana. Gitu ya. Pemuda ini lewat di depan iblis itu yang sebagai wanita tua. Dipancingnya si pemuda ini untuk masuk ke rumahnya. Dikatakan di atas anaknya sedang sakit. Dia minta tolong untuk diobati. Pemuda itu tentu saja menyanggupi, dia menolong orang, apalagi seorang nenek tua. Ya. Sampai ke atas, ternyata itu kamar tidur yang disebut anaknya adalah seorang wanita cantik sedang tertidur. Di sampingnya ada seorang bayi yang juga sedang tertidur, dan ada sebotol minuman keras. Iblis kemudian mengunci kamar itu, dan si pemuda itu terkunci di dalam. Dia tidak bisa keluar dan berteriak-teriak, keluarkan aku gitu. Iblis kemudian bilang, tidak akan, kalau engkau terus berteriak, aku akan memanggil warga, mengatakan engkau memaksa masuk dan memaksa masuk kamar anakku. Wah, jangan lakukan itu, jangan katanya. Ya. Kalau begitu, kau pilih di antara 3 dosa, kata iblis. Kau boleh minum minuman keras, atau kau boleh berzina dengan perempuan yang di dalam sana, atau engkau boleh membunuh bayi itu. Waduh, pilihan yang sulit katanya. Tiga-tiganya dosa. Ya. Kemudian si pemuda ini berpikir, dari semua itu kayaknya dosa yang paling kecil adalah minum minuman keras. Ya. Oke, katanya, aku akan minum minuman keras saja kalau begitu. Asal kau bebaskan aku ya. Iya, katanya gitu. Dia minum minuman keras. Setelah minum minuman keras, perempuan yang tadinya tampak biasa aja itu jadi tampak sangat menggoda. Dia mabuk. Ya. Karena kemudian, sudah minum. Karena sudah minum, akhirnya dia datangilah wanita itu. Terjadi dosa yang kedua, ya, berzina. Ya. Ketika dia sedang memuaskan hasratnya, si bayi itu terbangun dan menangis. Sambil mabuk dia jengkel dan dia pukuli bayi itu agar diam. Tapi kemudian bayi itu mati. Yang tadinya dia mengira dosa paling ringan, justru karena itu dia melakukan 3 dosa itu. Dan akhirnya si pemuda itu tertangkap warga dan dihukum mati, dihukum gantung, karena tertangkap basah berzina dan membunuh. Padahal berusaha memilih. Padahal dia berusaha memilih dosa yang paling ringan. Itu contohnya, Mas. Itu cerita yang menarik bagaimana kita tidak sepatutnya memilih-milih dosa. Ya. Mungkin ada kisah lain yang bisa kita dengarkan. Bagaimana kalau ada orang yang merasa tipuan iblis lagi ya? Dosa kamu udah terlalu banyak. Wah, itu. Nggak ada peluang untuk diampuni. Kebetulan ada kisah yang sangat akurat. Ini bahkan sumbernya adalah hadis. Dari hadis Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika ada seorang yang sudah pernah membunuh 99 orang. Dia ingin bertaubat. Akhirnya dia cari sosok yang paling alim yang bisa ditemuinya. Datang kepada orang itu dan bertanya, apakah masih mungkin aku bertobat? Orang tadi, seorang rahib bilang,
Tidak mungkin, dosamu sudah terlalu banyak katanya, tidak bisa diampuni Tidak lagi. bisa diampuni lagi. Akhirnya dia memutuskan dia bunuh saja rahib itu sekalian. Biar genap 100. Biar genap 100. Kemudian dia berjalan lagi dan ketemu sosok lain yang juga alim ya. Dia masih membawa pertanyaan yang sama, apakah masih mungkin aku diampuni? Nah, cuman kata yang kedua ini, oh bisa, Allah Maha Pengampun. Apapun dosamu, kalau engkau bertaubat, Allah akan mengampuni, katanya gitu. Hanya ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Engkau pindah ke desa yang lain. Tinggalkan desa atau teman-temanmu yang memberi pengaruh buruk kepadamu. Ada syaratnya ya? Ada syaratnya, begitu. Akhirnya dia mendengarkan saran itu karena ingin bertobat. Ya, dia kemaskan barang-barang, dia berangkat, tinggalkan kota, ke sebuah desa lain yang penduduknya terkenal baik dan alim. Hanya saja sebelum sampai ke sana, ajalnya sampai. Oh, mati? Mati. Meninggal? Dia meninggal di tengah jalan. Nah, turun malaikat azab. Ingin mengambil si pendosa. Tapi juga turun malaikat rahmat. Ingin mengambil juga, kenapa? Karena menurut malaikat rahmat, orang ini meninggal dalam keadaan bertaubat. Sementara menurut malaikat azab, dia bertaubat tapi belum melakukan apapun. Gitu. Ya. Mereka berargumen, dan konon katanya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghakimi. Nah, malaikat Jibril minta pendapat Allah Ta'ala, dikatakan di situ, kata Allah, ukur ke sebelah mana orang itu lebih dekat. Kalau dia lebih dekat ke desa para pendosa, dia diazab. Kalau dia lebih dekat ke desa orang-orang baik, dia dirahmati. Nah, kemudian malaikat Jibril mengukur, dibandingkan ketika diukur ke desa para pendosa, ternyata jaraknya baru beberapa puluh langkah. Sementara desa orang baik masih sangat jauh. Nah, tapi Jibril tetap melakukan. Menariknya ketika Jibril hendak mengukur ke desa orang-orang baik, karena kuasa Allah, tembok kotanya, tembok desanya berdatangan mendekat. Oh. Sehingga jaraknya menjadi jauh lebih dekat dibanding jarak jenazah tadi dengan desa pendosa. Jadi walaupun jauh, Allah menjadikan dinding-dinding desanya mendekat. Ini ada intervensi ilahiyah. Iya, ada intervensi ilahiyah. Sehingga yang membawa adalah malaikat rahmat. Dia termasuk sosok yang dirahmati Allah. Walaupun belum melakukan amal apapun. Jadi Allah memang memilih ya? Allah memang memilih. Nah, untuk bertaubat memang ada kalanya kita harus meninggalkan entah lingkungan sosial, teman-teman, atau apapun yang memberi kita pengaruh buruk, Mas. Jangan membohongi diri bahwa kita bisa bertaubat sendiri tanpa pertolongan Allah. Jadi memang Allah yang menarik. Yang menarik, itu ayatnya jelas ya. Saya minta izin membuka ayat di surat Al-Insan, surat 76, ayat 29 dan 30. Silakan. Sungguh ini adalah peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, tentu dia mengambil jalan menuju Rabb-nya. Itu 29. Nah, yang 30 ini, Mas. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sahabat sekalian, kita akan lanjutkan dengan cara-cara iblis menggoda dari jalan taubat setelah jeda berikut ini.